Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada materi dengan tema jujur dan menepati janji. Dua tema ini adalah merupakan akhlakul karimah. Kita sebagai seorang muslim dianjurkan dan diwajibkan untuk senantiasa berusaha memiliki kepribadian yang jujur dan bisa menepati janji. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah bekal utama kita dalam kehidupan kita sehari-hari berinteraksi dengan sesama manusia. Karena sebagai seorang muslim, keimanan seseorang itu bisa dinilai apakah tinggi atau rendah, tak kalah dia memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang sempurna. Jadi bisa dikatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu sangat erat kaitannya. Aplikasi daripada iman itu bisa dilihat daripada akhlaknya yang mulia atau akhlaknya yang sempurna. Di antaranya adalah memiliki sifat jujur dan bisa menepati janji. Pada kesempatan ini akan kita bahas beberapa macam jujur. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu adalah suatu keikhlasan yang ada dalam diri kita. Meniatkan segala sesuatu untuk berlaku atau melakukan sesuatu lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan jujur dalam niat. Pada zaman Rasulullah ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah dan para sahabatnya, ada yang hijrah karena dunia yang ingin dicapainya, ada juga yang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahinya. Kemudian sebagian besar sahabat berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apapun yang kalian niatkan ketika hijrahmu karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hijrahmu karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahmu tidak kembali kepada mana kecuali kembali kepada apa yang kalian niatkan, yaitu mendapatkan dunia dan mendapatkan wanita yang hendak dinikahi dan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Sesungguhnya perkataan kita ini, apa yang kita ucapkan, itulah yang gampang dinilai oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berkata yang benar, berucap yang benar. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang akan diingat orang, itulah yang akan dipegang orang. Ketika kita mengatakan sesuatu tapi itu tidak benar, maka orang juga akan mengingatnya bahwa orang itu berkata dusta. Sedangkan dusta itu adalah bagian daripada tanda-tanda munafik. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan
bahwa orang munafik itu memiliki 3 ciri atau memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah ketika dia berkata, dia berdusta. Ketika dia dipercaya, diberi amanah, dia hianat. Ketika dia berjanji, dia tidak menunaikan janjinya. Artinya apa? Dia mengingkarinya. Orang munafik adalah kelak akan mendapatkan siksa yang pedih, ditempatkan di kerak api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan atau tidak mampu konsisten dengan apa yang kita ucapkan, maka lebih baik kita diam. Karena berkata yang baik dan jujur itu baik. Tapi kalau tidak mampu berkata yang baik dan benar, maka diam itu adalah lebih baik bagimu. Yang selanjutnya adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan itu lahir daripada lurus niatnya tadi. Ya. Adanya keikhlasan melakukan sesuatu karena Allah. Kemudian diucapkan dengan perkataan. Sinkronisasi antara keikhlasan hati dan perkataan, itulah kemudian yang melahirkan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, atau bisa juga dikatakan perbuatan yang jujur. Semoga kita semua mampu menjadi orang yang memiliki jiwa istiqomah dalam memelihara kejujuran hati, memelihara kejujuran perkataan, dan memelihara kejujuran dalam perbuatan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah menepati janji. Kita sebagai umat muslim atau kita sebagai seorang muslimah harus memiliki rasa tanggung jawab. Janji itu sebenarnya bukanlah hal yang sesuatu yang diwajibkan. Tapi tak kala kita berjanji, maka janji itu harus ditunaikan. Karena janji itu sama dengan kita berhutang. Siapa yang berhutang mesti dibayar. Karena akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, janganlah gampang mengobrol janji. Ketika tidak mampu melakukannya, atau memang kita sudah tidak punya keinginan untuk melaksanakan janji itu, maka janganlah berjanji. Atau kalau misalnya ada keinginan untuk melakukannya, tapi kita juga masih ragu, maka itu kita dianjurkan sebagai seorang muslim senantiasa mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi jangan mengatakan ya pasti saya akan datang. Tidak boleh seperti itu. Tapi katakanlah insya Allah. Artinya apa? Jika Allah berkehendak. Janji itu secara garis besarnya bisa dibagi dua, yaitu janji kita kepada Allah dan janji kita kepada manusia. Kalau kita berjanji kepada Allah, misalnya, kalau saya misalnya nanti berhasil dalam pendidikan, maka saya berniat misalnya mau bersedekah kepada fakir miskin sebanyak 50 orang, berupa misalnya makanan, maka kita ketika itu tercapai, berhasil, maka itu janji kita kepada Allah wajib kita tunaikan. Tak kala kita tidak menunaikannya, maka kita akan berhutang, dan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil mahsyar. Kemudian janji kita misalnya kepada manusia. Ada seorang teman misalnya mengajak kita mengikuti pertemuan atau pengajian,
ditentukan tanggalnya dan sekian, lalu kita mengatakan saya akan datang. Lalu kita mengatakan insya Allah saya akan datang pada acara tersebut. Nah, ketika kita sudah mengatakan insya Allah akan datang, maka memang betul-betul kita sudah punya niat tekad untuk datang. Sehingga sampai waktunya itu harus kita tunaikan, janji itu kita lakukan, kita tunaikan. Itu sebagai bentuk daripada rasa tanggung jawab kita. Kecuali ada sesuatu hal yang betul-betul bukan disengaja, yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menunaikan janji kita itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab, kita harus memberikan konfirmasi, alasan yang masuk akal, yang bisa diterima, bahwa kita tidak dapat hadir pada pertemuan itu. Bukan mengada-adakan, mencari-cari alasan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sebelum kita berjanji, hendaklah betul-betul kita sebagai seorang muslim mengukur betul. Kalau kita mampu, maka katakan insya Allah. Lalu, kalau memang sudah ada dalam hati kita, kita tidak mampu menunaikan janji itu, maka jangan katakan insya Allah. Dan jangan mengatakan saya bersiap. Karena namun sudah ada dalam niat kita, kita tidak ingin melaksanakan janji itu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sifat jujur ini dan menepati janji ini menjadi menjadi perhiasan dalam setiap kepribadian kita, dalam setiap pribadi kita sehari-hari, menghiasi perkataan, menghiasi perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.